I'm not going to go through the whole rule book, but it boils down to this. If you fall below the speed of 3 miles per hour, you get your ticket. Walk until there's only one of you left. Who's ready to win? Yeah, it took me a while to realize the truth of this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngablu Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Long Walk. Film ini menceritakan tentang perjuangan keras para peserta dalam kompetisi mematikan yang penuh dengan tantangan dan tragedi. Jadi siapkan camilanmu dan selamat menonton. Dalam versi alternatif Amerika Serikat ini, sebuah kudeta militer telah mengubah negara tersebut menjadi distopia totaliter. Seorang pria yang dikenal sebagai mayor menjadi satu-satunya sosok pemimpin tertinggi. Pada akhirnya, rezim tersebut menciptakan sebuah kompetisi mematikan bernama The Long Walk, di mana pemenangnya akan mendapatkan ketenaran, kekayaan, dan satu permintaan apapun yang mereka inginkan. Seluruh acara disiarkan di televisi nasional dan bagi banyak orang ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk keluar dari kemiskinan. Para sukarelawan mendaftar untuk mengikuti kompetisi ini dan melalui undian 50 orang dipilih untuk berpartisipasi. Satu-satunya peserta dari negara bagian Maine adalah Ray yang sedang diantar ke lokasi acara oleh ibunya, Ginny. Suasana di dalam mobil terasa tegang dan Ginny berharap Ray mau mengubah keputusannya untuk ikut, namun Ray mengingatkan bahwa itu bukan keputusan ibunya untuk menentukan. Saat mereka tiba di lokasi, Ginny memeluk Ray dengan erat dan menangis saat mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, Ray melewati gerbang utama dan bertemu dengan Peter yang sangat ramah. Faktanya, sebagian besar peserta tampak bersikap bersahabat dan tak lama kemudian mereka semua mengobrol dengan gembira sambil menunggu acara dimulai. Curly terus mondar-mandir berusaha menyembunyikan rasa gugupnya dan para peserta lain memperhatikan bahwa ia terlihat sangat muda. Ia mengaku berusia 18 tahun tetapi tak ada yang mempercayainya. Tak lama kemudian mayor datang dan memberikan setiap peserta sebuah pelat logam dengan nomor yang telah ditetapkan sambil mengatakan bahwa sekarang mereka semua adalah pria sejati. Setelah itu, ia memberikan pidato yang mengingatkan bahwa The Long Walk diciptakan untuk menginspirasi dan menanamkan kembali nilai etos kerja di negara yang telah berjuang secara ekonomi sejak perang. Setiap tahun setelah acara tersebut, produksi nasional selalu meningkat tajam. Karena itu, sang mayor benar-benar yakin bahwa kompetisi ini berhasil dan bahwa masalah bangsa hanyalah kemalasan rakyatnya. Sementara ia berbicara, para peserta diberikan gelang pengukur kecepatan. Selanjutnya, mayor menjelaskan aturan-aturan kompetisi. Semua peserta harus berjalan hingga hanya tersisa satu orang tanpa garis akhir. Mereka harus mempertahankan kecepatan 3 mil per jam. Dan jika mereka berjalan lebih lambat dari itu, mereka akan mendapat peringatan. Jika dalam waktu 10 detik mereka masih belum mencapai kecepatan yang ditentukan, mereka akan menerima peringatan berikutnya. Jika seseorang menerima 3 peringatan, mereka akan ditembak. Melangkah keluar dari jalan aspal juga akan membuat mereka ditembak tanpa peringatan. Mayor mengakhiri pidatonya dengan menyuruh semua peserta bersorak lalu menembakkan pistolnya ke udara sebagai tanda dimulainya kompetisi secara resmi. Para peserta mulai berjalan sementara truk-truk militer mengikuti mereka di sepanjang jalan sambil merekam setiap kejadian. Daerah yang mereka lewati tampak sepi dan suram karena penonton hanya diperbolehkan berkumpul di bagian akhir rute. Di awal, hanya penduduk yang tinggal di dekat jalan yang boleh menonton. Seorang polisi memberi hormat saat para peserta lewat, namun Gary yang kesal membalas dengan mengacungkan jari tengah dan meludah ke tanah. Awalnya, semua peserta terlihat serius dan fokus, tetapi saat mencapai mil kelima, banyak dari mereka mulai mengobrol. Stebon memperlambat langkahnya sedikit dan langsung mendapat peringatan pertama sehingga ia segera memperbaiki kecepatannya. Para peserta lain bertanya-tanya apakah itu strategi untuk menguji batas aturan. Sementara itu, Gary harus berhenti berjalan karena ada batu di dalam sepatunya dan dalam sekejap para tentara sudah memberinya peringatan berturut-turut. Setelah peringatan ketiga, seorang tentara bersiap untuk menembak, namun Gary segera memakai sepatunya kembali tepat waktu dan melanjutkan berjalan.
berjalan. Peserta lain menganggapnya bodoh, tapi Gary berdalih bahwa ia melakukannya agar bisa beristirahat sejenak. Saat mencapai mil ke-7, para peserta mulai membicarakan hadiah. Arthur mengaku bahwa ia ikut hanya demi uang, tetapi Ray berkata bahwa ada hal yang lebih penting dari itu. Peserta lain tampak ragu, jadi Ray mulai meluapkan pendapatnya tentang sistem yang ada. Ia mengatakan bahwa pemerintah membuat mereka percaya kalau mereka menjadi sukarelawan, padahal sebenarnya sistemlah yang membuat mereka miskin dan putus asa hingga mereka tak punya pilihan lain selain ikut kompetisi ini. Beberapa peserta merasa tidak bijak berbicara hal-hal negatif tentang The Long Walk di depan kamera, tetapi Peter terkesan dengan ucapan Ray dan setuju bahwa mereka harus menggunakan uang hadiah untuk membantu orang lain. Kemudian Peter menyalakan sebatang rokok. Hank memperingatkannya bahwa itu ide buruk, namun Arthur justru memintanya untuk berbagi. Canda mereka terhenti ketika Richard muncul dan menyelak di antara mereka. Ia sedang mencatat nama dan nomor setiap peserta karena berencana menulis buku tentang The Long Walk yang menurutnya akan membuatnya terkenal. Namun Peter menganggap itu bodoh karena kalau Richard menang, ia sudah akan menjadi kaya dan terkenal tanpa perlu menulis buku. Beberapa saat kemudian, Curly berteriak kesakitan karena merasakan kram di kakinya. Ia mulai melambat dan para tentara segera memberinya peringatan. Ray membantu Curly berjalan sementara ia dan Peter terus menyemangatinya dengan kata-kata dukungan. Merasa termotivasi, Curly mencoba melanjutkan langkahnya sendiri, tapi rasa sakitnya terlalu hebat hingga ia jatuh tersungkur ke tanah. Setelah peringatan ketiga, seorang tentara langsung menembak Curly di kepala. Kejadian itu membuat Ray terkejut dan memperlambat langkahnya sehingga ia juga mendapat peringatan. Peter segera mendorongnya agar kembali mempercepat langkahnya. Beberapa saat kemudian, Mayor muncul di jalan dan memberikan pidato penghormatan untuk Curly. Ray meminta isi ulang air di tempat minumnya dan secara refleks menyentuh senjata tentara yang memberinya. Ketika Peter merasa ingin buang air kecil, ia langsung kencing di tengah jalan tanpa berhenti berjalan. Saat mereka mencapai mil ke-17, mereka melihat seorang gadis di pinggir jalan yang mengangkat papan bertuliskan dukungan dan bersorak untuk Ray. Anak-anak lain menggodanya mengatakan Ray punya penggemar meskipun gadis itu masih terlalu muda. Tiba-tiba seorang peserta kejang-kejang dan jatuh di jalan. Para tentara mulai memberikan peringatan sementara Gary dengan enteng melompati tubuhnya dan mengejeknya karena menyembunyikan penyakit medis. Tak lama kemudian tentara menembak anak yang sakit itu. Dan Gary berkata bahwa semua orang seharusnya senang karena sekarang mereka punya satu pesaing lebih sedikit. Pada mil ke-25, Gary mulai mengganggu seorang peserta bernama Reng yang awalnya berusaha mengabaikannya. Namun ketika Gary menghina ibunya, Reng menjadi marah dan berusaha memukulnya. Gary berhasil menghindari semua pukulan dan Reng justru jatuh ke tanah. Ia tidak sempat bangkit tepat waktu sehingga para tentara menembaknya. Anak-anak lain langsung berteriak marah kepada Gary dan menyalahkannya atas kejadian itu, mengatakan bahwa mereka tak sabar menunggu giliran Gary tereliminasi. Tak lama kemudian seorang peserta lain menurunkan celananya karena harus buang air besar sambil berjalan. Meski ia berusaha keras untuk tetap bergerak, lajunya melambat dan akhirnya tentara menembaknya juga. Saat mencapai mil ke-35, Mayor muncul lagi untuk memberi selamat karena mereka telah melewati malam pertama. Ia menggunakan banyak kata-kata propaganda untuk meyakinkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan mulia demi bangsa. Ray mulai mengantuk dan bermimpi tentang ibunya. Saat kecepatannya menurun, para tentara memberinya peringatan dan Peter harus membangunkannya. Mereka kemudian mengobrol tentang keluarga masing-masing sambil terus berjalan. Tetapi Ray tanpa sadar melambat lagi sehingga ia mendapat peringatan kedua. Ray mempercepat langkahnya, namun setelah beberapa langkah ia tersandung dan menerima peringatan ketiga. Sekarang ia harus berjalan tanpa kesalahan selama 3 jam untuk menghapus peringatannya. Peter mencoba memberinya semangat, tapi Ray yang gugup malah tersulut emosi menuduh Peter hanya berpura-pura peduli. Pada saat itu, kelompok mereka tiba di sebuah tanjakan curam yang membuat berjalan menjadi jauh lebih sulit. Tak lama kemudian, semua peserta mulai kelelahan dan beberapa dari mereka jatuh lalu ditembak oleh para tentara. Ray berusaha mengabaikan semua kematian di belakangnya, tapi ia masih harus menahan diri dari ejekan Gary yang terus mengejek dan memperoloknya.
Akhirnya Ray mulai melambat, tetapi Peter berhasil menangkapnya tepat waktu sebelum ia mendapat peringatan lagi. Ray merasa berterima kasih dan meminta maaf atas ledakan emosinya sebelumnya. Keesokan paginya, para peserta telah mencapai mil ke-59. Setelah semua kematian di tanjakan semalam, kini hanya tersisa 18 peserta. Saat mencapai mil ke-67, Hank tampak nyaris tak kuat lagi berjalan. Peter mencoba menanyainya apakah ia baik-baik saja, tapi Hank marah dan menyuruhnya menjauh. Sementara itu, Richard telah lama berjalan dengan pergelangan kaki terkilir dan akhirnya ia mulai melambat. Para tentara memberinya peringatan, sementara Ray berusaha menyemangatinya agar terus melangkah. Namun, Richard sudah tak sanggup lagi dan akhirnya roboh ke tanah. Seorang tentara menembaknya di kepala, sementara dua anak kecil di pinggir jalan menyaksikan semuanya dengan ngeri. Ketika perjalanan mencapai 100 mil, Mayor muncul kembali untuk memberikan ucapan selamat. Seorang peserta mencoba melarikan diri dengan berlari ke dalam sebuah bangunan, tetapi para tentara langsung menembaknya tanpa ragu. Pada mil ke-103, para peserta mulai membicarakan apa yang akan mereka lakukan dengan keinginan yang dijanjikan bila menang. Peter berkata bahwa ia akan meminta agar ada 2 pemenang bukan 1. Sementara Ray mengatakan bahwa ia ingin mengubah seluruh sistem yang menindas mereka. Namun peserta lain menjelaskan bahwa keinginan itu tidak bisa digunakan untuk mengubah kondisi negara secara langsung. Mereka menjadi frustrasi lalu mulai mengumpat dan menghina Mayor serta kompetisi kejam itu. Menjelang malam, hujan deras mulai turun. Ray hampir tidak sanggup tetap terjaga, jadi Peter membantu menopangnya agar tetap bisa berjalan. Keesokan paginya, mereka mencapai mil ke-144 dan Arthur berhenti untuk buang air besar. Para tentara segera memberinya peringatan sehingga ia harus melanjutkan berjalan sebelum sempat menyelesaikannya. Para peserta terus mengobrol untuk melupakan rasa lelah mereka hingga Ray memutuskan untuk bercerita kepada Peter tentang ayahnya yang ia anggap sebagai pahlawan sejati. Ayahnya dulu mengajarinya pelajaran terlarang seperti filsafat, sesuatu yang dianggap subversif oleh pemerintah. Suatu hari, Mayor sendiri datang dan memintanya berhenti mengajar serta bersumpah setia kepada rezim, namun ayah Ray menolak dan langsung dieksekusi di tempat. Kemudian, Ray mengungkap rahasianya, alasan ia mengikuti The Long Walk adalah karena ia ingin meminta sebuah senjata sebagai keinginannya dan menggunakan senjata itu untuk membunuh sang Mayor. Ray mengeluh tentang orang-orang di tepi jalan yang tampak menikmati penderitaan para peserta, tetapi Peter mengingatkan bahwa mereka juga korban dari sistem yang sama. Mereka telah dicuci otak untuk percaya bahwa kompetisi ini adalah sesuatu yang mulia. Saat mencapai mil ke-170, tidak ada lagi yang ingin berbicara. Seorang peserta dengan kaki berdarah parah akhirnya tidak tahan lagi dan memohon bantuan kepada para tentara, bahkan mencoba memanjat ke atas tang. Namun seorang tentara segera menendangnya jatuh dan tank itu melindas kakinya. Ia terus menjerit kesakitan sambil mendapatkan peringatan hingga akhirnya ditembak di kepala. Pemandangan mengerikan itu membuat seorang peserta lain kehilangan kewarasan. Ia melepaskan semua pakaiannya dan berlari keluar dari jalan yang membuatnya langsung ditembak juga. Sementara itu, Hank menyadari bahwa ia telah kehilangan satu giginya. Menjelang malam, kelompok mereka mencapai mil ke-201 dan Hank hampir tidak sanggup berdiri lagi. Ray mencoba memberi semangat kepada Hank, tetapi Hank sudah menyerah. Ia berbalik dan mendekati para tentara di dalam truk yang langsung menembaknya di tempat. Arthur yang hancur melihat kejadian itu berlari menghampiri Hank untuk memegang temannya yang sedang sekarat, namun ia langsung mendapat peringatan. Karena itu, Ray terpaksa menariknya untuk menjauh demi menyelamatkannya. Keesokan pagi, mereka mencapai mil ke-209 dan hanya tersisa 6 peserta. Mereka mengenang bahwa Hank memiliki seorang istri dan mereka sepakat bahwa pemenang akan menyumbangkan sebagian dari uang hadiah untuk istri Hank. Percakapan mereka tidak melibatkan Gary yang mulai merasa terpinggirkan. Ia mendekati Ray dan mengungkapkan bahwa kematian Hank terus menghantuinya sejak kejadian itu, meskipun sebenarnya ia tidak pernah benar-benar bermaksud membuat anak itu mati. Gary meminta maaf namun juga bersikeras bahwa itu bukan salahnya. Ia berjanji untuk menyumbangkan uang untuk istri Hank juga dan akhirnya kelompok mereka sepakat untuk memasukkan Gary kembali ke dalam persaudaraan mereka.
bisa. Sambil terus berjalan, Gary meluapkan amarahnya tentang situasi yang mereka hadapi. Jelas sekali tidak bisa menangani rasa bersalah yang menggerogoti dirinya. Setelah marah kepada yang lain, Gary berjalan lebih maju dan menggunakan sendok untuk melukai dirinya sendiri. Para tentara tetap memberinya peringatan dan menembaknya di kepala seperti biasa. Pada mil ke-260, para peserta mencoba menjaga semangat dengan bernyanyi. Pada hari kelima, mereka mencapai mil ke-278 dan mulai memasuki jalan menuju kampung halaman Ray. Collie berpikir Ray beruntung karena ia akan bertemu ibunya. Namun Ray justru merasa itu adalah kutukan karena ia harus meninggalkannya lagi. Saat mencapai mil ke-286, mereka mulai melewati kota dan salah satu sepatu Ray rusak. Arthur menunjuk bahwa ketidakseimbangan akan membuatnya semakin sulit sehingga Ray melepaskan kedua sepatunya, memperlihatkan bahwa kakinya sudah berdarah. Ketika Ray melihat Ginny di dekatnya, ia tidak bisa menahan diri dan berlari untuk memeluk ibunya. Namun Ginny mundur dan mendesaknya untuk tetap berjalan di jalan, sementara Peter menarik Ray kembali tepat waktu untuk mencegah tentara menembaknya. Ray berteriak meminta maaf terakhir kali kepada ibunya yang menangis, menyadari bahwa ia tidak lebih baik dari ayahnya. Saat perjalanan terus berlanjut, Peter mulai bercerita tentang keluarganya sendiri kepada Ray. Orang tua Peter meninggal selama perang dan ia dikirim untuk tinggal bersama paman yang memukulinya saat Peter berusia 10 tahun. Setelah itu, Peter harus bertahan hidup di jalanan dengan mencuri dan bertarung. Suatu hari dalam sebuah pertarungan, lawan Peter mengiris wajahnya dengan pisau dan Peter akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu dan hari itu ia berjanji untuk selalu mencari cahaya bahkan di saat-saat tergelap. Jika ia menang, ia akan menggunakan uang hadiah untuk membantu anak-anak yatim. Saat mencapai mil ke-306, Stebbins mengatakan bahwa mereka tidak boleh lagi saling membantu. Jika tidak, kompetisi ini tidak akan pernah selesai. Yang lain setuju, meskipun itu membuat mereka merasa sangat buruk. Ketika hidung Arthur mulai berdarah, yang lainnya harus berpura-pura tidak peduli. Hal ini menyebabkan Collie marah sehingga ia berlari ke depan dan mencuri senjata dari seorang tentara untuk menembak tentara itu. Para peserta sangat hancur melihat bagaimana Collie ditembak sebagai balasan. Collie menolak membiarkan mereka merasakan kematiannya juga dan mengakhiri hidupnya sendiri sebelum mereka sempat menyelesaikannya. Pada mil ke-324, pendarahan hidung Arthur semakin parah. Peter dan Ray akhirnya meninggalkan kesepakatan mereka dan membantu Arthur berjalan. Tetapi Arthur tahu bahwa waktunya tidak banyak lagi. Ia memohon kepada teman-temannya untuk memberikan liontin miliknya kepada neneknya jika mereka menang. Arthur juga memohon agar mereka tidak menoleh ke belakang sebelum ia berpisah dari mereka. Ia berjalan menuju truk dan para tentara dengan cepat menembaknya. Malam jatuh pada mil ke-326. Tiga peserta terakhir melintasi sebuah jembatan sementara Mayor terus berbicara kepada mereka. Ray merasa kesal dan mulai menghina Mayor, tetapi Mayor tidak terganggu. Ia malah berpikir bahwa itulah naluri pembunuh yang dibutuhkan oleh seorang pemenang. Stebbins memanfaatkan kesempatan untuk mengungkapkan bahwa ia adalah salah satu anak tidak sah Mayor yang jumlahnya puluhan dan keinginannya adalah untuk tinggal di rumah ayahnya. Namun, ia merasa organnya mulai gagal dan ia hanya ingin semua ini berakhir. Stebbins mengatakan bahwa merupakan kehormatan bisa berjalan bersama mereka dan ia merasa senang karena pemenangnya adalah Peter atau Ray. Kemudian, ia berhenti berjalan dan tentara menembaknya tanpa ayahnya peduli. Beberapa saat kemudian hujan mulai turun. Ray mengakui bahwa ia dulu takut mati, tetapi setelah melihat begitu banyak anak laki-laki tewas, ia tidak lagi takut karena momen ini sangat penting. Saat mencapai mil ke-331, mereka sampai di sebuah kota di mana kerumunan besar menyambut mereka dengan sorakan. Peter berhenti dan berkata bahwa ia ingin menyerah agar Ray bisa bersatu kembali dengan ibunya, tetapi Ray menolak dan meyakinkan Peter untuk terus melanjutkan. Kemudian Peter melanjutkan jalan tanpa menyadari bahwa Ray berhenti di belakangnya. Tak lama kemudian tentara menembaknya dan Peter mencoba kembali untuk menolongnya. Tetapi karena Peter adalah pemenang, para tentara menyeretnya pergi. Ray mengatakan kepada Peter bahwa ia mencintainya dan meminta maaf kepada ibunya sebelum Mayor muncul untuk menembak eksekusi terakhir yang menewaskannya. Kerumunan bersorak-sorai dan kembang api memenuhi langit sementara Peter terpuruk dan menangis.
Mayor mengucapkan selamat kepada Peter dan bertanya tentang keinginannya. Peter mengatakan bahwa ia ingin senjata seorang tentara agar suatu hari nanti ia bisa memberikannya kepada anak-anaknya sebagai simbol kemenangannya. Tentara-tentara tampak curiga, tetapi Mayor memerintahkan mereka untuk memenuhi permintaannya. Begitu Peter mengambil senjata, ia menunjukkannya pada Mayor yang mencoba menenangkan Peter dan mengingatkan tentang ketenaran dan kekayaan yang bisa didapat. Peter yang menangis hanya menjawab, "Ini untuk Ray," sebelum menembak Mayor di tempat. Setelah itu, ia menjatuhkan senjata dan berjalan pergi. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan nama tokoh dan lain sebagainya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.